Nah, untuk kaca spion juga sekarang dia tidak ada tombol manual lagi, jadi semua dari sini. Kita harus tekannya sekali dulu. Dia bakal muncul di sini spion kiri, spion kanan. Nah, di sini baru bisa dipilih. Oke, kita home dulu biar kelihatan jelas. Oke, dia munculnya seperti ini. Spion kiri, spion kanan. Nah, jadi nah ini. Nah, oke. Tekan sekali spion kiri dulu, kita tekan ini untuk menyetel. Tekan sekali lagi jadi spion kanan, tekan ini untuk menyetel. Baru tekan lagi untuk tutup. Jadi ya kalau orang-orang tua mungkin agak susah ya, tapi kalau memang mobil-mobil listrik sekarang kan rata-rata mungkin anak-anak muda yang pakai. Halo, kembali lagi dengan saya Senun di edisi review. Kali ini kita mau membahas tentang mobil listrik lagi. Nah, ini salah satu mobil listrik yang saya pribadi cukup favorit. Jadi pertama kali Wuling Cloud ini keluar ya, bentuknya cukup ekstrim. Ya, jika Ioniq dia muncul dengan bentuk yang peta-peta segi-segi gitu. Kalau ini dia justru kebalikannya, yaitu munculnya bentuknya bulat-bulat, makanya namanya Cloud. Mungkin dia ibarat dengan awan ya. Nah, jadi ini unit yang kita mau bahas ini warna hitam. Untuk kunci dia mirip dengan REV ya. Jadi remote-nya masih seperti ini, dikasih dua. Terus untuk kunci manual dia satu, tapi terpisah dari remote ya. Nah, ini mobilnya seperti biasa, ciri khas Wuling ya. Lampu memanjang. Terus di tengah ini ada logo Wuling begini. Nah, untuk lampu ini cukup manis menurut saya. Ini sudah proyektor. Untuk headlampnya sudah proyektor. Ya, lampu di sini ada cornering light ya. Kecil banget di samping ada cornering light. Nah, yang di bawah ini lihat dari jauh kelihatan seperti lampu, tapi ternyata dia cermin. Ya, dia cermin bukan lampu. Lampunya cuma di atas, yang bagian bawah ini cermin. Ya, ini cukup unik sih menurut saya perpaduannya ya. Tempat pengecasan di sini ya. Jadi ada arus untuk AC di bagian atas, yang untuk DC di bagian bawah. Ya, ini dia sudah gabung di satu tempat karena pertama kali keluar seingat saya Cloud ini dia ada dua tempat pengisian. Jadi yang di sebelah sana dia untuk yang arus AC, yang di sebelah sini baru yang fast charge-nya kalau saya tidak salah. Tapi kalau misalnya saya salah, mungkin teman-teman yang mengerti atau punya informasi yang lebih jelas boleh bantu di komennya. Terus untuk handle ini sekarang sudah model tenggelam gini ya, model kekinian lah, udah model tenggelam gini. Bentukan mobilnya seperti ini. Oke, ini. Nah, ini buka belakang. Oke, sudah power back door ya. Oke, bagasinya cukup lapang. Mobil karena tinggi ya, jadi ini kalau misalnya kita masuk koper, kalau misalnya untuk yang bisa masuk bagasi, kayaknya 4 muat. Di bawah ada ruang penyimpanan lagi yang sangat besar. Ya, jadi ini benar-benar besar banget untuk naruh-naruh barang. Untuk baris kedua, ini sepertinya harus diturunkan dari depan. Kita coba turunkan. Oke. Nah, untuk baris kedua kalau diturunkan kita masih dapat ekstra bagasi, tapi ini tidak terlalu rata dengan lantai ya. Masih ada sedikit gundukan. Tapi so far oke. Kalau misalnya kita mau butuh space yang lebih besar lagi, ini oke, bisa diturunkan lagi. Berat banget. Cuman ini berat banget, ini sandarannya berat banget, butuh tenaga ekstra untuk ngangkat ya. Cuman ini sandarannya memang dia masih bisa agak rebahan lagi. Nah, ini habis nih. Oke, kita bahas di baris kedua. Nah, untuk jok dia datang model kayak sofa gini ya. Memang pertama kali saya lihat kayaknya agak lucu sih. Ya, belum terbiasa kayaknya mobil
joknya bawaan motif-motif seperti ini. Biasanya justru kan motif-motif jahitan sofa gini kan biasanya justru dimodif sendiri ya di tukang jok gitu. Tapi ini cukup oke, datangnya udah seperti ini. Terus ini juga ada handrest ya, ada handrest, ada cup holder. Belakang masih sangat lega, headroom masih jauh ya, legroom juga masih sangat jauh ya. Jadi ini kalau untuk berpergian dengan perjalanan jauh sepertinya nyaman. Cuman di belakang ini kisi AC cuma satu ya, jadi kalau penumpang di sini penuh ya, yang di tengah itu yang dapat AC, yang sampingnya ini ya harus berbagi lah karena dia cuma satu penyetelannya ya. Ini mungkin menurut saya salah satu kekurangannya. Di bawah di sini ada tempat penyimpanan lumayan dalam ya, tadi saya kirain dangkal, rupanya tangan bisa masuk sampai hampir separuh telapak tangannya. Dan ada charger, oh ya ada charger, ada USB Type A 1 di sini. Oke, terus di sini laci biasa, laci kiri kanan ada. Oh ya, dia untuk AC ada semburan untuk kaki ya, jadi ada semburan AC untuk ke kaki. Terus selain itu lampu baca ada, tapi belum sistem sentuh ya, masih tombol. Nah, pintu ini hard ya, ini hard, tapi bagian yang tengah ini dia soft touch. Jadi kombinasinya ini hitam dengan warna-warna satin-satin gold gini ya, satin-satin gold. Terus ada tempat penyimpanan lagi di bagian bawah. Nah, ini yang seingat saya ini kalau di negara aslinya di Tiongkok itu ini interiornya semua putih ya. Tapi kalau masuk di Indonesia ini dikombinasikan dengan warna hitam. Makanya kalau bisa dilihat ini plafon dengan pilar-pilarnya ini putih, tapi joknya dan bagian bawah hitam. Ya mungkin karena tipikal orang Indonesia kan warna-warna gelap mungkin lebih mudah dirawat ya. Jadi mungkin disesuaikan dengan kebutuhan dari orang Indonesia. Ya, kita bahas di baris pertama. Nah, seperti biasa untuk mobil EV, begitu kita masuk ke dalam mobil, kita injak pedal rem, itu posisi sudah ready dan sudah bisa siap dijalankan. Nah, penyetingan sekarang semua di layar besar ini ya. Jadi untuk AC juga semua di sini. Ya, shortcutnya. Oke. Untuk AC semua di sini, kisi-kisi AC-nya di sini, penyetelan AC. Nah, di sini penyetingan suhu AC ya. Suhu AC di sini. Oke, coba kita lihat di penyetelan AC. Oke, ini kelihatan seperti dual zone ya, tapi sebenarnya ini single zone sih. Bisa dilihat ya, kita setel di sebelah kanan, sebelah kiri juga ikut. Ya, jadi cuma penampilan aja, penampakan aja seperti dual zone, tapi ternyata dia satu zone aja. Ya, ini penyetelan AC di sini. Selain itu ini juga sudah ada ini ya, sudah ada kamera 360, sudah ada Apple CarPlay, sudah ada Android Auto lah. Itu udah merupakan kebutuhan lah ya, mobil sekarang rata-rata memang standarnya sudah seperti itu. Terus menurut saya ini mungkin butuh penyesuaiannya. Sekarang di setir ini ya menurut saya ini masih butuh pembelajaran ya. Jadi nggak gampang tapi nggak susah juga sebenarnya. Jadi contoh kita mau nyetel instrumen cluster ke depan ini nggak bisa langsung setel, karena kalau kita di sini naik turun, nah dia bakal jadi volume. Ya, ini next preview jadi sini. Nah, ini untuk multimedia ya, untuk telepon segala macam. Tapi kalau misalnya untuk penyetingan di sini, kita harus tekan dulu sekali. Nah, baru dia muncul pilihan untuk bisa scroll ke atas atau scroll ke bawah. Ya, untuk oke, tekan lagi sekali. Jadi butuh penyesuaian lah. Nah, untuk kaca spion juga sekarang dia tidak ada tombol manual lagi. Jadi semua dari sini. Kita harus tekan ini sekali dulu. Dia bakal muncul di sini spion kiri, spion kanan. Nah, di sini baru bisa dipilih. Oke, kita home dulu biar kelihatan jelas. Oke, dia munculnya seperti ini. Spion kiri, spion kanan. Nah, jadi ini. Oke, tekan sekali spion kiri dulu. Kita tekan ini untuk menyetel. Tekan sekali lagi jadi spion kanan. Tekan ini untuk menyetel. Baru tekan lagi untuk tutup. Jadi ya
Kalau orang-orang tua mungkin agak susah ya, tapi kalau memang mobil-mobil listrik sekarang kan rata-rata mungkin anak-anak muda yang pakai, jadi ya butuh pembelajaran lah. Terus kayak di sini juga untuk volume, jadi kalau di sini kan kita bisa setel langsung dari sini ya, naik turun, volume up, volume down. Tapi kalau di sini tidak bisa, jadi ini meskipun ada logo volume, tapi ini kita harus tekan sekali dulu, dia keluar dulu, nah baru kita bisa setel. Ya, jadi dia mungkin dibuat agak ringkas di sini, mirip-mirip kayak di handphone ya. Tekan volumenya, keluarlah ini. Untuk telepon, volumenya berapa, respon suaranya berapa, untuk media. Ya, cuman kalau misalnya untuk penumpang yang duduk di sini ya mungkin agak susah ya untuk penyetelannya. Ya, terus rata-rata sekarang semua terintegrasi di layar monitor ini, termasuk penyetelan AC, ya kondisi kendaraan juga semua. Nah, untuk lampu juga ya penyetelan semua di sini bisa ada. Oke, selain itu juga nah dia untungnya dia ada shortcut. Nah, ini kita bisa lihat ya di sini ada apa-apa aja ya, termasuk lipat spion ini ya. Jadi benar-benar layar inilah yang bisa mengendalikan semua di sini, teman-teman, dengan tombol-tombol ini. Nah, untuk di sebelah kanan ini dia wiper ya. Wiper di sebelah kiri ini justru transmisi di sini. Ya, tarik ke bawah ini dia drive, dorong ke atas ini reverse, netral itu dorong sedikit di tengah, dan untuk parking D. Ya. Terus di sebelah sini sebenarnya masih ada juga tombol manual untuk parking brake ya. Masih ada. Terus untuk membuka tempat cas di sini bawah. Terus ada lagi untuk membuka mesin di bawah sini ya, di bawah sini, dan ini harus tarik 2 kali kalau nggak salah. Sorry sebelumnya saya salah. Ini tombol untuk mematikan daya ya, sama seperti di Wuling REV. Tadi saya lihatnya sekilas, saya kira untuk membuka tempat charging, ternyata bukan, ini untuk mematikan daya jika kita lagi posisi parkir. Terus cup holder di sini dibuat satu untuk driver. Cuman saya pribadi rasanya kurang cocok ya. Kalau kita minum minuman dingin di sini, ini kena matahari ya sama juga cepat meleleh esnya. Ya, tapi selain itu juga di sini ada cup holder, dan ini ada dibuat 3 ya cup holder. Tapi yang di bagian tengah ini bisa dibuka ini kalau nggak salah. Oke, oops, sorry. Jadi bisa jadi tempat penyimpanan yang lebih besar ya, atau dipasangkan kembali. Terus di sini ada magnetic charging ya. Di sini juga ada tempat untuk letak-letak barang. Di sini kompartemen tengah, di dalamnya masih ada 12 volt ya. Ada 12 volt. Di bawah sini juga nah ada tempat penyimpanan yang sangat besar sekali. Ya, terus ada charger juga, tapi dia masih Type A ya. Berarti di mobil ini belum ada Type C sepertinya. Ini ada laci juga, soft open, lumayan besar. Terus tombol-tombol dome light semua seperti ini ya. Masih tombol manual, lampu hazard, ini untuk door punya. Oke. Ini ada lampu vanity mirror ya. Kiri kanan ada harusnya. Oke, kiri kanan ada. Spion masih biasa, tapi kalau di Tiongkok kayaknya ini spionnya dia sudah integrasi dengan yang ada kamera, makanya di belakang itu ada slot kamera kayak di Alphard gitu. Cuman yang di Indonesia itu enggak, mungkin karena di kos ya, pemotongan kos, karena mobil ini dijual di pasar Indonesia itu kalau untuk Medan sekitar 400-an juta sampai 500-an juta. Kalau di Jabodetabek itu kayaknya under 500, dari 411-an sampai 450-an kalau nggak salah, selisih 40-50 juta kalau saya tidak salah. Tapi kalau untuk teman-teman yang tahu lebih jelas mungkin boleh bantu di komen ya. Nah, selain itu untuk bagian pintu ini sama ya, desainnya dengan belakang pintu. Handle untuk buka pintu di sini ini dikasih satin gold ya, speaker. Terus ini power window, door lock unlock ya. Jadi betul ya, memang tidak ada tombol-tombol untuk penyetelan spion lagi, semua harus dari sini. Ya, dan di bawah ini ada tempat penyimpanan juga. Jadi sofa ini saya rasa oke sih, mobil ini cukup nyaman. Memang pertama kali saya duduk terasanya agak aneh ya, karena joknya itu model sofa-sofa gitu, buntel-buntel gitu. Tapi setelah agak lama sepertinya udah bisa disesuaikan lah.
penyesuaian ininya, jadi kayaknya oke. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas kali ini untuk mobil Cloud EV ini ya. Jadi untuk teman-teman yang ada informasi tambahan mungkin boleh bantu komen. Untuk teman-teman yang suka dengan channel kami boleh bantu dukung dengan di like, subscribe ya. Thank you.